Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cak Mus yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga sahabat selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Nuh dan umatnya yang tenggelam karena banjir besar. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam dan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapat gelar dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Abdus Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur, sesuai dengan surat Al-Isra ayat 3. Nabi Nuh juga masuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Sesuai surat Al-Ankabut ayat 14, Nabi Nuh bahkan berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasib yang menyembah berhala berupa patung-patung. Kezaliman di masa itu juga telah meningkat pesat. Namun kaum Nabi Nuh tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rasib bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang Rasul. Menurut riwayat, jumlah pengikut Nabi Nuh tidak lebih dari 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh tersebut terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Tapi Nabi Nuh tak patah arang. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan. Pengikut Nabi Nuh bahkan sampai diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa itu. Kaum Nabi Nuh juga menantang Nuh untuk mendatangkan azab yang selalu disampaikan oleh Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Lalu Nabi Nuh menjawab bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah. Allah lalu meminta Nabi Nuh tak bersedih dan tetap teguh pada pendiriannya. Nabi Nuh lalu berdoa agar Allah memberi hukuman pada orang-orang kafir tersebut. Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Dalam orang-orang yang ditenggelamkan itu termasuk putra sulung Nabi Nuh, yaitu Kan'an dan istrinya yang durhaka. Nabi Nuh sempat mengajakkan An naik ke atas kapal, tapi ia menolak dan yakin dapat menyelamatkan diri dari air besar itu. Nabi Nuh lalu menyadari bahwa cinta pada anaknya membuat lupa pada Allah. Nabi Nuh lalu memohon ampun kepada Allah dan mengikhlaskan anaknya yang meninggal dan masuk dalam golongan orang kafir. Setelah air surut, kapal Nabi Nuh lalu menepi di pegunungan Arafat. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dan memulai kehidupan baru. Dari kisah ini pula diketahui bahwa janji Allah berupa azab dan pembalasan berupa bencana adalah benar. Pembalasan akan datang pada waktunya. Allah juga hanya akan menyelamatkan umatnya yang beriman. Saat mengalami ujian dari Allah, orang selamat atau tidak tergantung rahmat Allah. Bukan karena keturunan siapa, bukan karena anak Nabi. Kalau tidak bertakwa, nasibnya akan seperti anak Nabi Nuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.